Hai sobat, kembali lagi dengan saya kru dari SVT Channel. Kali ini saya akan membahas tentang seorang anggota polisi yang menyelidiki tentang pembunuhan misterius yang berkedok hantu dan trik boneka kertas. Siapakah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan tersebut? Suatu malam, ada seorang ahli supranatural yang disebut sebagai pengusir setan yang lagi melakukan ritual untuk pria yang bernama Shao King. Dia anak dari direktur bank Daicheng yang bernama Xu Wanfu. Terlihat Shao King lagi mengintip orang-orang yang ada di luar rumahnya dari dalam kamarnya. Terdapat juga banyak tulisan mantra di atas platform rumahnya. Kondisi King terlihat aneh dan ia juga harus terduduk di kursi roda. Itu semua karena dari perbuatannya sendiri. Dari beberapa survei orang-orang, dia dihantui oleh roh jahat dan terkena kutukan. Itu karena ia melakukan perbuatan yang tidak berfaedah kepada patung Dewa Agung. Dan hal itu terjadi pada waktu King mengincingi patung yang memegang Trisula. Beberapa selang dari itu, tiba-tiba Trisula yang dipegang patung itu terjatuh menimpa kakinya. Saat King melihat orang-orang yang di luar, ia langsung menyadari pintu kamarnya yang telah terbuka sendiri sambil bersiap dengan senpinya. Ia pun kaget karena pintu yang tertutup kembali dengan keras. Senpi yang dipegang dia jatuh ke lantai karena terkejut. Namun, saat dia mengambil kembali senpi tersebut, ia pun harus terkejut kembali dengan sosok boneka kertas yang langsung menampakkan diri di hadapannya. Seketika itu, mata boneka itu bergerak, dan barang-barang yang di dalam kamarnya mulai bergerak dengan sendirinya. Boneka itu pun langsung mendekati dia sehingga King langsung berpindah ke dunia ilusi, di mana di tempat itu ia melihat ikan piranha yang begitu banyak. Setelah hal itu terjadi, orang-orang yang di luar tadi menemukan dia sudah tidak bernyawa lagi, dengan kondisi sekujur tubuhnya pucat sambil duduk di atas kursi roda. Keesokan harinya, satu regu polisi sampai ke TKP untuk mencari barang bukti dari kejadian semalam atas kematian dari King. Madecai mendapatkan sisik ikan yang menempel di pipi King. Madecai ini polisi centil yang suka menggodai wanita. Dia wakil dari polisi yang bernama Long Chong yang pemain inti dari film ini. Baiklah, saya akan perkenalkan karakternya dulu. Long Chong ini memiliki kemampuan analisa yang kuat. Bahkan analisanya ini tidak pernah meleset. Dia jarang tersenyum dalam memecahkan kasusnya dan selalu fokus dalam pekerjaannya. Madecai bersama rekannya menyimpulkan bahwa kematian dari King karena perbuatan dari makhluk astral. Namun, Longco membantah itu semua. Sebenarnya pembunuhan ini dilakukan oleh manusia yang sengaja seolah-olah sebagai hantu. Alasannya karena ia melihat ada tanda bercak di bagian leher King, sama pupil mata yang melebar. Dia berpikir bahwa King telah diracuni. Kemudian mereka keluar, lalu Longco mendapatkan jejak yang berada di tiang kayu. Loncong lalu berkata kepada Mandicai seperti ini. Yang artinya, ada jejak baru di tiang kayu bahwa si pelaku melewati tiang itu untuk menyelinap. Mungkin seperti itu artinya. Di sela-sela mereka berbincang, ada suara dari kotak kayu sehingga membuat mereka kaget. Yang ternyata itu adalah seorang gadis wartawan yang lagi bersembunyi. Ia bernama Huang Ling.
Madecai melihat Huang Ling langsung terpana karena paras cantik dari Huang Ling. Dia langsung mengeluarkan jurus gombalannya dengan bersikap seolah-olah dia adalah kepala polisi. Padahal yang sebenarnya itu jabatan dari Long Chong. Sedangkan Madecai ini hanya wakil dari Long Chong. Dia langsung memanggil Long Chong dengan sebutan Long tanpa ada kata kakak, yang seharusnya Madecai memanggilnya kakak Long karena dia lebih senior atau sebagai atasannya. Karena tidak mau ketahuan, dia mengedipkan mata kepada Long Chong bahwa itu artinya ia hanya sedang berpura-pura. Long Chong percaya pasti pelakunya akan meninggalkan jejak seperti yang dikatakan oleh Bapak Forensik Edmond Lockhart. Dan itu ia buktikan dengan menganalisa jejak kaki yang ada pada tanah yang berbecek. 身长62岁，中120。Yang anehnya, ia bisa melihat bentuk tubuh seseorang sesuai dengan ukuran jejak kaki. Tapi di antara orang-orang yang dia lihat, tidak ada satupun yang cocok dengan jejak kaki yang dia analisa. Saat itulah Long Chong melihat pria yang memakai jubah merah. Karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari pria tersebut, ia lantas langsung mengejarnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Madecai bersama anggota polisi yang lain langsung mengikuti. Long Chong yang mempunyai kemampuan parkur, dia mudah melewati rintangan. Beda sama Madecai yang harus terjatuh beberapa kali dan juga menabrak orang yang berada di atas tangga. Saat Madecai mau menaiki sepeda, hal sial menimpanya lagi. Sementara King masih mengejar target sampai di atas perumahan masyarakat. Pada akhirnya target tersebut berhasil lolos. Sedangkan Madecai dengan yang lainnya harus tercebur ke sungai. Huang Ling pun hampir tercebur, beruntung ada Long Chong langsung menolongnya. Setelah dari peristiwa mereka mengejar penjahat itu, mereka langsung pergi ke tempat uji lab untuk mencari informasi tentang bercak purpura yang berkaitan dengan kematian King. Di sana ada nona peneliti yang menjelaskan bahwa ada kasus yang sama, di mana korban tersebut sama dengan King yang meninggalkan bekas purpura. Korban tersebut bernama Zhao Benxi. Kematian mereka karena kelebihan bubuk Wu Feng yang berasal dari bunga kaktus Lopopora williamsi. Seperti ini bunganya, di mana efek dari bubuk itu bisa membuat pemakainya berhalusinasi tinggi. Bunga itu pada zaman dahulu digunakan untuk pasien agar menghilangkan rasa sakit saat proses pengobatan penderita kusta. Setelah Long Chong bersama Madecai mendengar penjelasan dari wanita lab itu, mereka langsung bergegas pergi ke tempat rumah sakit yang menangani penyakit kusta. Saat sampai, mereka langsung mencari staf atau dokter yang menangani penyakit kusta. Di catatan itu ada staf yang bernama Luo Saifei. Dia adalah lulusan kedokteran Eropa pada waktu 5 tahun yang lalu, dan kembali ke Tiongkok setelah lulus lalu menjadi seorang apoteker. Saat mereka berjalan, mereka berdua langsung dihampiri oleh suster yang berbadan melar. Mereka menyamar sebagai keluarga Zhang. Saat mau mencari informasi tentang Luo, suster ini sengaja enggan memberitahu karena mengira mereka berdua ada niatan jahat. Namun, keduanya tidak kehabisan akal. Madecai mengalihkan suster itu, sedangkan Long Chong pergi mencari Luo. Madecai langsung mengeluarkan jurus gombalan mautnya kepada suster tersebut. Pada akhirnya, dia harus kena tampar oleh suster itu. Lalu terjadilah pertarungan smackdown di antara mereka. Kirain gombalannya Madecai berhasil, padahal dia kena apes lagi. Oke, kita lanjut. Long Chong akhirnya berhasil menyelinap ke tempat Luo. Di sana ia hanya melihat Luo yang sedang mengambil beberapa obat. Ternyata Luo sudah menyadari ada seseorang yang lagi mengintai dirinya. Sengaja Luo keluar padahal ia lagi memutar jalan. Lalu muncul dari belakang Long Chong dan mendodongkan senjata kepadanya. Senjata itu berasal dari pinggang Long Chong. Tanpa disadari Long Chong, dia ternyata sudah berada di tempat sampah. Karena mendengar keributan dari dalam, Madecai langsung masuk dan melihat Long Chong yang berada di tempat sampah.
Madecai berpikir bahwa itu perbuatan dari Luo. Ia pun langsung menyerang Luo, ternyata nasibnya pun sama dengan Longchong. Beberapa setelah dari itu, Huang Ling kemudian datang. Ia seorang wartawan tadi. Shao King bersama Madecai kaget saat mendengarkan Huang Ling memanggil Luo dengan sebutan kakak. Mereka berdua pun pamit karena merasa bersalah telah menuduh Luo sebagai pembunuh dari Shao King. Saat Longchong dan Madecai mau keluar, mereka mendapatkan informasi dari rekan mereka yang datang menghampiri bahwa boneka kertas itu muncul lagi di tempat keluarga Zhang. Dan peristiwa itu terjadi kepada Zhang Lanzi, anak dari Presiden Sasak. Longchong kemudian langsung menanyakan kepada Lanzi kalau dia kenal dengan Shao King. Lanzi menjawab bahwa Shao King adalah teman SMP-nya dan memberitahu bahwa semua kejadian itu adalah kutukan dari Dewa Agung karena mereka telah melakukan hal tidak wajar kepada Dewa Agung. Lanzi pun langsung memberitahu juga tempat kejadiannya di suatu tempat kuil Dewa Agung. Longchong bersama Madecai dan beberapa anggota polisi lainnya langsung ke tempat perkara yang diberitahu Lanzi. Saat sampai di tempat kuil, mereka mendapatkan informasi bahwa yang menyembah patung itu adalah umat sesat sekte Guiyi. Padahal tempat itu sudah ditutup sejak 10 tahun yang lalu, tapi masih ada yang menyembah patung itu. Mereka menyimpulkan pembunuhan tersebut ada berkaitan dengan umat sekte Guiyi. Longchong kemudian mendapatkan ide. Longchong meminta Madecai agar menyamar menjadi Lanzi dengan memakai baju wanita untuk memancing si pembunuh misterius tersebut. Tibalah malam hari, di mana mereka semua sudah berada di rumah keluarga Zhang. Dilihatkan, Madecai sudah memakai gaun putih yang sementara terbaring di tempat tidur. Di sana juga ada Dokter Luo yang ingin ikut penyelidikan karena ingin memperbaiki namanya kepada kepolisian karena telah menuduhnya sebagai pembunuh. Di saat Madecai lagi kebelet pipis, jendela kamar tiba-tiba terbuka. Saat dia berbalik, ada sebuah topeng yang menakutkan yang membuat dia berteriak histeris. Kemudian Madecai ketakutan, ia berlari sampai jatuh pingsan karena kepalanya terbentur. Orang-orang yang lagi di luar langsung mendengar teriakan Madecai. Longchong segera berlari untuk menghampiri Madecai dengan beberapa anggota lainnya. Saat Longchong masuk, dia melihat Madecai sudah tergeletak. Longchong kemudian memeriksa kamar itu, dia hanya mendapatkan sebuah boneka dengan topeng yang menakutkan. Di sisi lain, para polisi yang sementara berjaga di pintu, tiba-tiba ada suara seperti anak kecil di balik pintu tersebut. Salah satu polisi membuka pintu itu. Ia lalu melihat banyak sekali sebuah kelereng yang berteberangan dan menghampiri mereka. Karena panik, ia langsung menutup pintu tersebut dan berusaha menahan pintu itu. Salah satu dari kelereng itu berhasil masuk melalui lubang kecil yang ada di bawah pintu. Hal yang tidak terduga, kelereng itu adalah sebuah bom, kemudian meledak. Longchong kemudian menuju ke tempat arah ledakan, sementara Madecai hanya dibiarkan. Longchong melihat orang yang sudah tergeletak, kemudian ada darah yang menetes di bahu Longchong. Yang ternyata itu adalah Lanzi yang sudah tewas dengan tubuhnya yang tergantung dan berlubang. Longchong kemudian melihat pria yang berjubah itu lagi. Dia langsung menembak pria itu, ternyata pria berjubah itu bisa menghalau peluru Longchong, lalu memantulkannya kembali. Beruntung ada Luo yang langsung menolong Longchong. Longchong pun langsung berlari ke arah pria berjubah itu, lalu melompat ke arahnya dan menghajarnya. Terjadilah aksi adu mekanik di antara mereka. Longchong hampir menangkapnya, tapi sialnya ada Huang Ling yang memotret sehingga matanya menjadi silau dan pria berjubah itu berhasil lolos kembali dengan merubah dirinya menjadi seekor burung. Keesokan harinya, Luo dirawat di rumah sakit sambil ditemani adiknya Huang Ling. Di sana ada Longchong dan juga Madecai yang mengalami cedera leher karena kejadian semalam. Saat itu Luo tersadar lalu Huang Ling memberikan kertas foto yang semalam bahwa pelakunya ternyata kedua jarinya hilang. Longchong kemudian melihat di balik jendela tiba-tiba ada boneka kertas lagi yang bergantungan. Dan dari jendela itu, Longchong melihat ada sebuah kebakaran di tengah kota. Longchong pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung mencoba memastikan dengan pergi ke tempat itu. Saat tiba di sana, dia mendapatkan ada korban lagi dari pembunuhan misterius. Korban tersebut bernama Jin Winfei. Dia teman dari Shao King dan Lanzi sejak dari SMP.
Longcong menyadari bukan dari umat sekte pelakunya, karena Lenzi pernah mengatakan kepada Longcong bahwa yang pernah pergi ke kuil hanya dia bersama Shao King. Mungkin ada motif lain dari pembunuhan yang terjadi. Mereka pun langsung pergi ke tempat di mana Jin Winfei dan kedua temannya bersekolah dulu. Saat tiba di sekolah itu, mereka menginterogasi guru dari mereka. Gurunya mengatakan bahwa mereka memang anak yang sangat nakal. Tetapi Longcong mengetahui bahwa guru ini sedang berbohong. Dia mengetahui karena menganalisa gerak-gerik dari guru tersebut. Terpaksa, mereka mengancam guru itu, sehingga guru itu memberikan informasi tentang kejadian pembunuhan yang terjadi saat 4 tahun yang lalu, tentang kematian seorang wanita bermarga Qi Manging. Dan pelakunya itu dilakukan oleh 4 orang, yang ketiganya termasuk Lanzi, Shaoqing, dan Jin Winfei. Dan salah satu dari murid itu lagi bernama Pei Jingxi, yang telah lama menghilang setelah setahun bebas dari penjara. Karena memiliki uang dan harta, mereka bertiga bisa bebas dengan cepat. Sedangkan Pei Jingxi hanya bisa pasrah karena dari keluarga tidak berkecukupan. Longcong langsung menanyakan kepada guru itu bahwa jari tangan Pei Jingxi itu putus. Guru itu mengatakan benar. Longcong lalu berasumsi bahwa pelakunya adalah Pei Jingxi. Mereka pun kembali setelah selesai menyelidiki. Saat mau naik mobil, Medecai pun tertinggal entah siapa yang membawa mobil tersebut. Ternyata, itu adalah Pei Jingxi yang menyetir mobil tersebut. Longcong dan Huang Ling yang berada di dalam mobil baru menyadari keberadaan Pei Jingxi. Mereka berdua pun pingsan lalu diculik olehnya. Saat itu tiba-tiba Longcong langsung berada di dunia ilusi, dan kemudian bertemu dengan ibunya. Saat hendak ibunya berteriak dengan keras agar Longcong segera berlari, seketika itu ia langsung tersadar dan menyadari dirinya sedang terikat di kursi bersama Huang Ling. Pei Jingxi kemudian keluar dengan memakai jubah hitam, dan ia langsung mengiring kembali Longcong ke dunia ilusi untuk memberitahukan kebenaran kenapa ia membunuh ketiga temannya. Di dalam dunia ilusi itu, Longcong melihat Shao King sedang menodongkan pistol kepada Pei Jingxi karena merasa cemburu kepada Lanzi. Karena Pei Jingxi menyukai Lanzi, ternyata Shao King hanya menggertak saja. Saat dia menembak, dia mengalihkan tembakannya lalu mengenai seorang perempuan yang sedang menaiki sepeda. Tapi bukannya malah menolong wanita itu, mereka memilih untuk menyembunyikannya saat ada truk yang lewat. Sungguh malang wanita itu, padahal ia bisa tertolong karena Shao King tidak mau kelakuannya diketahui oleh ayahnya dan tidak mau terlibat sendiri. Ia pun langsung menembak wanita itu dan mengancam teman-temannya untuk ikut menembak wanita itu juga. Kemudian Longcong tersadarkan lagi. Pei Jingxi lalu membuka unek-uneknya kepada Longcong bahwa Pei Jingxi ini telah dihukum 3 tahun penjara setelah peristiwa itu. Sedangkan ketiga temannya bisa bebas karena mempunyai keluarga yang kaya dan mempunyai kekuasaan. Sedangkan Pei Jingxi tidak seperti ketiga temannya. Ia pun terkena keganasan dari polisi yang menyiksanya karena disuruh mengaku hanya ia yang menembak wanita itu sendiri. Dari situlah kebencian Pei Jingxi kepada temannya lalu membunuh mereka. Karena ia berpikir bahwa keadilan hanya dimiliki orang yang beruang. Saat Pei Jingxi mau menembak Longcong, ia diselamatkan oleh Madecai yang datang bersama anggota polisi yang lain, dan Dr. Luo bersama mereka juga. Karena sudah merasa terkepung dan merasa dendamnya sudah terbalaskan, Pei Jingxi memilih untuk bunuh diri. Esok hari pun tiba. Setelah kematian dari Pei Jingxi, Madecai bersama Longcong mengunjungi ke rumah Dr. Luo. Tibalah mereka di sana. Saat itu Huang Li menyambut mereka lalu memanggil Dr. Luo dan diikuti oleh Madecai. Dasar Madecai ini gak tahu malu, padahal rumah orang. Longcong yang penasaran dengan barang koleksi Dr. Luo, ia pun melihat-lihat dan tidak sengaja melihat foto keluarga Dr. Luo. Ada tulisan di balik foto itu, ada nama Qi Manging. Longcong baru menyadari itu adalah perempuan yang dibunuh oleh Shao King dan temannya, yang merupakan mendiang istri dari Dr. Luo. Berarti pembunuhan ini ada dendam juga berkaitan dengan Dr. Luo. Dr. Luo kemudian datang menghampiri Longcong, lalu mengundang dia minum teh di ruangannya. Saat acara minum itu, Longcong menanyakan kepada Dr. Luo, apakah dia mengajari Pei Jingxi untuk memakai bubuk pufeng untuk melakukan halusinasi?
Dokter Luo pun mengakuinya dan sengaja memanfaatkan Pei Jingxi untuk membalaskan dendam istrinya. 教他使用幻术，利用他杀。 Saya akan memutar di mana pertemuan Luo bersama istrinya. Pada tahun 1925 di London, Luo sedang makan malam dan pelayanan itu adalah Qi Manging. Tiba-tiba ada pencuri yang masuk dengan senjata. Di saat orang-orang pada ketakutan, penjahat itu melihat Luo dengan duduk santai tanpa ada rasa takut sedikit pun. Penjahat itu pun langsung menghampiri Luo. Luo pun tidak tinggal diam. Dia langsung memakai bubuk kufeng itu untuk merubah penjahat itu menjadi seekor babi dan tikus. Ia pun langsung keluar dari tempat itu dan Qi Manging menghampirinya. Disitulah awal mereka bertemu dan menjadi suami istri. Dokter Luo pun langsung mengiring Longchong ke dunia ilusi dan melihatkan bagaimana penderitaan rasa kehilangan. Di sana Longchong melihat ibunya terbunuh lalu diperkosa. 当痛苦降临到自己身上， Dokter Luo menawarkan kepada Longchong agar kasus ini ditutup, tetapi Longchong memilih untuk menolak. Ia pun langsung dicekik oleh Dokter Luo karena menolak permintaannya dan tiba-tiba Luo harus tewas oleh adiknya karena tertembak di kepala. Sebulan kemudian, Longchong bersama Madecai lalu mengantar Huang Ling ke dermaga untuk berangkat ke London. Saat mereka mau berpisah, Longchong melihat bercak purpura di telinga Huang Ling saat ia mengusap pipi Huang Ling. Longchong lalu menyadari bahwa Huang Ling berkaitan juga dengan pembunuhan Shao King dan kedua temannya. Dan Huang Ling memanfaatkan Pei Jingxi agar mencintainya dan rela membantu balas dendam hingga Pei Jingxi memilih bunuh diri karena ia mencintai Huang Ling. Huang Ling pun mengakuinya saat ditanyai oleh Longchong dan menceritakan semua, bahwa dia membantu Dokter Luo karena melihat sendiri sifat Shao King seperti binatang saat mengunjungi rumah Shao King. Dan ia juga bercerita bahwa dia menembak kakaknya karena perintah dari Dokter Luo sendiri. Jika dia di luar kendali karena dendamnya, ia meminta Huang Ling untuk membunuhnya. Akhirnya Longchong membiarkan Huang Ling dan memilih untuk menutup kasus ini. 我的一切没有证据，你现在就可以上船，永远离开。 Tamat. Terima kasih untuk kalian yang telah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.